Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Jerry Maguire. Film ini mengisahkan tentang seorang agen atlet profesional yang dipecat dari perusahaan yang dia besarkan. Tak hanya itu, bahkan di saat hidupnya yang sedang susah, pacarnya malah meninggalkannya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria yang bekerja sebagai agen para atlet. Dia bernama Jerry Maguire yang bekerja di SMI, sebuah perusahaan manajemen olahraga internasional. Di sana ada 33 agen dengan 1.685 klien. Sebagai agen terbaik, Jerry menangani 72 atlet dan memperoleh 264 panggilan setiap harinya. Pada suatu hari, salah satu kliennya bernama Steve Remo mengalami gegar otak. Jerry membesuknya di rumah sakit. Pada kesempatan itu, anak Steve mengatakan, "This is his fourth concussion. Shouldn't somebody get him to stop? Fuck you." perilaku anak itu membuat Jerry tidak bisa tidur karena dia memikirkan posisinya di mana seorang agen tidak hanya mengurusi soal kontrak dan jual beli pemain saja, namun juga harus memperhatikan kesehatan dan perawatan para kliennya. Jerry berpikir keras tentang hal itu. Dia kemudian teringat dengan perkataan mentornya yang mengatakan, jika kunci sukses dalam berbisnis adalah hubungan pribadi dengan klien. Berdasarkan hal itu, Jerry kemudian menemukan jalan keluar, yakni kurangi uang, kurangi klien agar para agen bisa fokus dan betul-betul memahami kliennya. Bahkan dia menginginkan satu agen hanya menangani satu atlet atau klien saja. Lalu pemikirannya itu dia tulis dalam sebuah pernyataan misi atau yang biasa dikenal dengan memo. Setelah itu, dia menggandakan tulisan itu sebanyak 110 jilid dan dia letakkan di loker pribadi para karyawan SMI. Suddenly it was all pretty clear. The answer was fewer clients. I entitled it The Things We Think and Do Not Say. Everybody got a copy. Namun tiba-tiba seusai hal itu dilakukan, Jerry menyesal mengapa dia harus menulis hal tersebut serta membagikannya ke seluruh karyawan kantor. Pagi harinya ketika Jerry masuk kantor, tanpa diduga dia mendapatkan apresiasi oleh para rekannya di kantor atas memo yang dia tulis. Para rekannya menganggap Jerry telah menyuarakan apa yang selama ini mereka pikirkan, namun tak berani mereka ungkapkan meski ada juga yang mencibir hal tersebut. Keesokan harinya, Jerry pergi untuk mengurus salah satu kliennya. Di dalam pesawat ternyata ada Dorothy yang juga bekerja di SMI. Dia merupakan seorang janda muda yang memiliki anak bernama Ray. Dorothy tampak menyukai Jerry dan ketika mereka bertemu di bandara, Dorothy menyampaikan dia menyukai memo yang ditulis oleh Jerry karena hal itu adalah suatu yang revolusioner. Pada malam harinya, Jerry menghadiri pesta. Dalam acara itu, mulai pacar hingga para teman Jerry sangat mendukung tindakan Jerry. Mereka juga memberikan ucapan untuk Jerry. Boleh dibilang itu adalah malam yang sangat membahagiakan untuk Jerry. Hari berikutnya, terlihat Dorothy kembali terpesona dengan Jerry. Tapi pada pagi itu pula, istri Rod Tidwell protes kepada Jerry karena suaminya tak mendapatkan endorse dari brand ternama, maka dia mempertanyakan apa yang dia lakukan Jerry untuk suaminya. Setelah itu, Jerry diajak makan siang oleh bosnya yang bernama Bob Sugar. Pada acara itu, Bob ternyata memecat Jerry karena memo yang dia tulis tidak sejalan dengan misi perusahaan yang menekankan profit. Jerry yang tidak terima dengan hal itu, karena dia menganggap Bob tidak tahu terima kasih, dia pun mengatakan akan mengajak para kliennya untuk keluar dari SMI. Selanjutnya, Jerry dan Bob berlomba mendapatkan klien. Mereka dulu-duluan menelpon klien, tapi sayangnya semua klien yang ditelepon Jerry menolak untuk ikut dengannya. Mereka menganggap bergabung dengan SMI lebih terjamin daripada ikut dengan Jerry yang masih membangun usahanya. Setelah itu, Jerry mencoba menghubungi Rod Tidwell, salah satu kliennya, tapi Rod malah berjoget-joget tidak jelas dan banyak omong. Dia juga mengajak Jerry bernyanyi bersama. Jerry tentu tak bisa menolak ajakan Rod, karena dia adalah kliennya. Akhirnya, Jerry sampai harus berteriak-teriak di kantor, dan dia juga sampai tidak bisa menghubungi klien yang lainnya. Tapi untungnya, Rod mau ikut dengan Jerry. It's a very personal, very important thing. Show me the money.
Show me the money! I need to feel you, Gary! Show me the money! Congratulations, you're still my agent. Kemudian pada malam harinya, Jerry pulang, dia mengajak kepada rekannya untuk membangun perusahaan yang lebih baik, tapi tak ada seorang pun yang mau ikut dengan Jerry. Bahkan sekretarisnya pun tak mau ikut bersama Jerry. Di sini Jerry sadar jika tak ada orang yang loyal padanya. Dia juga memandangi semua sudut kantor. Dia merasa perusahaan SMI bisa sebesar ini karena jasanya menangani atlet-atlet besar yang sangat menguntungkan perusahaan. Namun begini balasan perusahaan terhadapnya. Jerry kemudian mengambil ikan di akuarium agar ada makhluk hidup yang ikut dengannya. Lalu ketika Jerry akan keluar, tiba-tiba Dorothy memutuskan untuk ikut bersama Jerry. Hal itu membuat Laurel, kakak Dorothy yang juga berstatus janda, marah karena Dorothy telah memiliki anak dan dia harus menghidupi anaknya. Laurel sangat sensitif dan protektif dengan para lelaki karena dia tergabung dalam kumpulan janda korban lelaki. Tapi keputusan Dorothy telah bulat, dia percaya jika Jerry akan sukses. Selain itu, pacar Jerry yang bernama Avery juga menyemangati Jerry dengan mengatakan, "Kau pasti bisa kembali sukses." Selanjutnya, Jerry mulai debutnya sebagai agen. Dia menemui Frank Chessman, salah satu atlet dari Liga Utama. Dia berusaha memberikan layanan terbaik untuk Frank karena dia yakin jika Frank menjadi kliennya akan memberikan keuntungan yang banyak. Jerry kemudian menemui ayah Frank yang bertindak mewakili Frank. Tanpa diduga, mereka menyetujui Jerry menjadi agen Frank. Jerry pun senang bukan main, tak lupa dia juga menghubungi Dorothy jika dia telah mendapatkan klien baru. We decided to stay with you. And it's stronger than oak. I re-signed Kush. We're set. Okay, happy for us. Rod, being in the Beberapa lama kemudian, tibalah musim transfer para pemain. Jerry dan Dorothy pergi ke New York untuk mengikuti bursa transfer. Tak lupa Jerry juga menghubungi Rod untuk ikut dan bertemu di airport. Sesampainya di sana, Jerry sibuk mengurusi Frank karena dia adalah atlet di Liga Utama sehingga banyak klub yang berebut untuk mendapatkan kontraknya. Di sisi lain, Rod harus bersabar menjadi orang kedua karena memang Rod hanyalah atlet kelas menengah. Selain itu, etika Rod juga buruk sehingga dia kurang diminati. Seusai mengurus Frank, Jerry menemui Rod. Dia mencoba menghibur Rod yang sudah bete, dan berkat kemampuan persuasi Jerry, Rod kembali bahagia. Namun ketika dia sedang mengurusi Rod, Jerry melihat Bob Sugar. Jerry yang curiga dengan gerak-gerik Bob, dia segera kembali menemui Frank untuk melanjutkan pembicaraan kontrak yang akan dia pulih. Tiba-tiba ada telepon berdering. Frank yang telah malas menerima telepon, kemudian telepon itu diangkat oleh Jerry. Ternyata telepon itu dari Bob. Dia memberitahu agar Frank mengatakan pada Jerry seolah-olah dia sudah ada deal dengan Bob sebelumnya. Selanjutnya, Jerry mencoba tenang dan memancing agar ayah Frank mau bicara sebenarnya. Ternyata Frank telah mengkhianati Jerry. Bob diam-diam telah menyebotase Frank dari Jerry, dan Frank lebih memilih bekerja bersama Bob dibanding Jerry. Jerry pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kemarin Jerry terlalu senang sehingga lupa tak melakukan teken kontrak bersama Frank. Jadi Frank tak ada keterikatan apapun dengan Jerry. Something that says, "Hey, I'm with Jerry Maguire." Not right now, Jerry. You fellas aren't talking with Bob Sugar, are you? You didn't sign anything with Sugar, right? We signed an hour ago. Mengetahui jika Jerry kehilangan klien terbaiknya, Avery marah karena menganggap dia telah melakukan hal bodoh. Padahal Jerry tadinya ingin mengadukan perbuatan licik Bob. Namun Avery tak mau mendengar keluhan Jerry. Tak terima telah dihina, Jerry kemudian memutuskan pacarnya itu. Tapi pacarnya yang seperti singa betina, dia tak mau disakiti oleh Jerry. Lalu Avery menghajar Jerry dan dia lebih memilih memutuskan Jerry daripada diputuskan. Kini Jerry hanya memiliki satu klien, yaitu Rod. Sepanjang jalan, Rod tetap banyak bicara dan banyak menuntut pada Jerry agar diberi fasilitas seperti atlet Liga Utama. Namun walaupun Rod orangnya seperti itu, dia mengetahui Jerry sedang sedih. Rod mencoba menghiburnya dengan berkata, Anybody else would have left you by now. But I'm sticking with you. You know? Oh my God. Lalu Jerry pulang dengan keadaan galau. Dia juga meratapi kesendirian di apartemennya setelah ditinggal oleh pacarnya. Kemudian Jerry menelpon Dorothy jika dia akan mengunjungi rumah Dorothy.
Sesampainya di sana, Jerry mengatakan pada Dorothy jika dia telah putus dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Dorothy bersimpati dengannya, walaupun itu adalah kesempatan baginya. Selanjutnya, Laurel yang melihat kondisi Jerry yang mabuk dan bertindak seperti orang gila, meminta adiknya agar tidak berhubungan dengan Jerry. Lagi-lagi, Dorothy membela Jerry dengan mengatakan mungkin saat ini Jerry ada di bawah, namun dia yakin suatu saat Jerry akan berada di atas. Sementara itu, ketika dua janda yang sedang berdebat ini, Ray menghampiri Jerry dan mengajaknya bermain. Ray tampak akrab dengan Jerry. Hal ini dapat dimaklumi karena Ray dari kecil merindukan sosok ayah dan sepertinya Ray menganggap Jerry seperti ayahnya. Bahkan Ray meminta pada Jerry untuk mengantarkannya ke kebun binatang. Tak lama setelah itu, Dorothy menghampiri mereka dan Ray kembali ke kamarnya. Dorothy kemudian menyemangati Jerry jika dia pasti suatu saat akan sukses lagi dan obrolan mereka berlanjut hingga Jerry terbawa suasana dan hendak melakukan pelecehan pada Dorothy, namun hal itu batal ketika suara klakson menyadarkan Jerry. I love that memo. Well. Keesokan harinya, Jerry mulai menawarkan Rod untuk mendapatkan kontrak baru dengan nilai yang lebih tinggi. Karena saat itu kontrak Rod memasuki tahun terakhir pada klub lamanya, yakni Arizona Cardinal, tapi Dennis, manajer klub itu, tak memenuhi undangan Jerry untuk membahas hal tersebut. Akhirnya Jerry menelpon Dennis, namun ternyata klub Arizona Cardinal sudah tidak berniat untuk memperpanjang kontrak Rod. Karena selain permainannya yang biasa saja, etika Rod juga tidak disukai banyak orang. Jerry sampai berdebat dengan manajer itu sampai si manajer menutup teleponnya. I'm asking you for a favor. Now it's your turn to spend some time at the back of the line. Jerry kemudian menasehati Rod agar dia memperbaiki etikanya serta meningkatkan kemampuannya. Jerry juga menyarankan pada Rod agar dia bermain dengan senang tanpa terlalu memikirkan uang agar dia lebih lepas dalam bermain. Tapi Rod tak memahami apa yang dikatakan oleh Jerry. Rod malah joget-joget tidak jelas di depan Jerry. Jerry yang kesal sampai mengatakan tolong bantu aku agar aku bisa membantumu. Don't you tell me to dance. Hey, do not dance, and I do not start preseason without a contract. Help me, help you. Hari berikutnya di kantor, Jerry membicarakan hal-hal yang perlu diperbaiki di perusahaannya dengan Dorothy. Tapi masalah kembali muncul karena itu memerlukan dana yang cukup besar. Kemudian pada kesempatan itu pula, Jerry meminta maaf pada Dorothy akibat perilakunya di rumah Dorothy tempo hari. Dorothy mengatakan jika dia sudah tak memikirkan hal itu. Dorothy yang selalu perhatian dan setia pada Jerry membuat dia tertarik pada Dorothy, sehingga pada suatu malam dia mengajak Dorothy kencan. Pada malam itu, Jerry menjemput Dorothy dengan membawakan buah tangan untuk Ray. Lalu pada malam itu pula, Jerry berpacaran dengan Dorothy dan berakhir Jerry yang menginap di kamar Dorothy. Pagi harinya, Dorothy mengatakan pada Laurel jika dia sangat menyukai Jerry. Tanpa diduga Jerry hendak ke dapur dan mendengar percakapan itu. Mengetahui hal itu, Dorothy sangat malu, tapi Jerry berusaha bersikap tenang dan mengucapkan kata sayang pada Dorothy. Kemudian Jerry mencoba kembali menawarkan Rod, namun nilai kontraknya terlalu kecil dan dalam durasi yang pendek pula. Hal itu membuat istri Rod naik pitam. Dia merasa Jerry tak becus menjadi agen. Dia juga meminta agar Rod ganti agen saja. Dorothy kemudian membela Jerry dengan mengatakan seharusnya dia bersyukur mendapatkan agen secara gratis, apalagi kondisi Jerry yang sedang mengalami kebangkrutan. Tapi istri Rod tetap ngeyel agar suaminya pindah agen saja. Lalu Rod mencoba meyakinkan istrinya bahwa nanti dia akan mendapatkan kontrak yang lebih tinggi. Tell me what to do. Rod, it's a risk. If you get injured, you get zero. You bet on me like I bet on you. You know? My bad. Semenjak saat itu, hubungan Jerry dan Rod semakin akrab, sampai pada suatu ketika mereka curhat masalah pribadi. Rod menanyakan perihal hubungannya dengan Dorothy. Jerry mengatakan dia bingung apa yang dia rasakan ketika bersama Dorothy. Kemudian Rod mencoba menasihati Jerry bahwa menjalin hubungan dengan ibu tunggal tidak boleh main-main, dia hanya ingin jawaban iya atau tidak. Selanjutnya, karena Jerry tak kunjung mendapatkan kontrak untuk Rod, membuat keuangan Dorothy mulai menipis. Dia pamit pada Jerry untuk bekerja di San Diego karena Dorothy tak mau membebani Jerry. Jerry yang tak mau berpisah dengan Dorothy berusaha membujuk Dorothy untuk jangan pergi dulu.
Setelah itu, Dorothy tetap akan pergi karena dia butuh biaya untuk membiayai hidup keluarganya. Akhirnya Jerry menggunakan jurus terakhir. Jerry memberanikan diri untuk melamar Dorothy. Mendengar hal itu, tangis haru Dorothy pun pecah. Beberapa waktu kemudian, mereka melangsungkan pernikahan. Di dalam pesta, seperti biasa, Rod bernyanyi sampai membuat istrinya malu. Lalu, pada malam harinya, mereka berkumpul untuk menyaksikan rekaman ketika Rod bernyanyi. Namun, ada hal lain yang aneh. Jerry nampak tidak bahagia dalam pernikahannya. Hal itu membuat hubungan Jerry dan Dorothy menjadi dingin. Rod yang tahu hal itu mencoba menarik mereka agar kembali mesra dan tidak canggung. Hari demi hari, mereka jalani bersama. Sementara itu, Rod semakin giat dalam berlatih hingga kemampuannya semakin meningkat. Pada suatu ketika, Jerry sibuk mengurus Rod. Dia mengikuti kemanapun Rod bertanding. Hal itu membuat Dorothy sangat sedih karena dia juga butuh belayan dari suami, namun Jerry malah bersikap dingin padanya. Rod mencoba menasihati Jerry agar dia tak mengabaikan istrinya. Sama seperti Rod, Jerry juga mengungkapkan masalah sesungguhnya mengapa Rod tak kunjung mendapatkan kontrak dengan nilai yang besar. Jerry mengatakan jika Rod terlalu bawel di luar lapangan, tapi terlalu jaim ketika bertanding. Jerry juga mengatakan jika Rod lebih baik diam dan buatlah prestasi, jangan terlalu memikirkan uang dan kebanyakan komplain. Rod marah dengan perkataan Jerry hingga mereka berdua pun bertengkar hingga mereka tak pulang bersama. I will show you the Quan. And that's the truth, man. And when they call you shrimp, I'm the one who defends you. Using that word, Quan. That's my word. I'm all heart, motherfucker. I'll see you in L.A. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Rod semakin meningkat. Beberapa lama kemudian, istri Rod pun melahirkan anak keduanya. Menyaksikan istri Rod yang baru melahirkan, Dorothy tentu juga ingin memiliki anak bersama Jerry. Namun Jerry tak begitu merespon hal itu. Lama-kelamaan, Dorothy yang galau mengatakan jika dia telah salah langsung menerima lamaran Jerry. Dorothy menganggap cintanya telah cukup, namun ternyata itu belum pasti. Dorothy juga tak meminta Jerry harus selalu ada di sampingnya. Lalu Jerry menanyakan apa yang kau inginkan dariku, jiwaku, lalu bagaimana jika aku tak bisa wujudkan hal itu? Jerry mengatakan jika dirinya ahli dalam membina pertemanan, namun buruk dalam hal keintiman. Tapi Jerry tak mau menyerah, namun demikian Dorothy tak mampu hidup seperti ini terus, sehingga dia memilih istirahat panjang yang menyenangkan. It's my fault. Tell me. Let me help. And I can't live like that. Hal itu membuat Jerry galau, padahal sebentar lagi Rod akan mengikuti pertandingan yang penting. Selanjutnya, tim Arizona Cardinal memasuki babak playoff. Hal itu adalah suatu sejarah. Jika tim Arizona Cardinal dapat menang dalam pertandingan tersebut, maka itu adalah pencapaian terbesarnya dalam 21 tahun terakhir. Begitu pentingnya pertandingan itu, sampai-sampai disiarkan di TV nasional. Orang-orang termasuk keluarga Rod juga ramai-ramai menonton. Dalam pertandingan itu, Rod bermain sangat bagus. Bahkan dia sampai menyumbangkan skor untuk timnya. Tapi ketika pertandingan hampir usai, Rod mengalami cedera yang membuatnya tak sadarkan diri. Moving back to his left now. Play fake. Swenson. Swung for the end zone. Down, hits the ground hard, hit well, upside. Semua orang pun panik dengan keadaan Rod. Beruntungnya, Rod kembali sadar dan semua orang pun lega. Rod sangat bahagia karena berhasil mencetak prestasi. Dia sampai joget-joget di lapangan. Dia tak lagi jaim saat di lapangan, bahkan tingkahnya sampai membuat penonton bersorak. Dan akhirnya tim Arizona Cardinal memenangkan pertandingan. Rod pun menjadi pahlawan dalam pertandingan itu. Dia pun menjadi sasaran para wartawan untuk diwawancarai. Rod sangat bahagia. Dia mengucapkan banyak terima kasih pada keluarganya dan mengatakan dia sangat mencintai istrinya yang selalu mendukungnya. Tak lupa dia juga berterima kasih pada Jerry. Setelah itu, Jerry teringat dengan Dorothy. Lalu dia bergegas untuk menemui istrinya itu. Sesampainya di sana, sudah ada perkumpulan janda yang menyatakan pria sebagai musuh mereka. Kemudian di tempat itu, Jerry mengatakan jika dirinya sangat merindukan Dorothy. Tapi Dorothy mengatakan mungkin itu hanyalah perasaan sesaatmu saja.
Namun Jerry membantah itu. Jerry berusaha meyakinkan Dorothy. Dia mengatakan jika dia ingin bersamanya tak hanya di kala susah tapi juga saat senang. Perkataan itu membuat Dorothy kembali luluh dan akhirnya mereka kembali bersama. You complete me. Just shut up. You had me at hello. Kemudian Rod yang mendapat anugerah sebagai pemain terbaik diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Pada acara itu diceritakan kehidupan Rod dari awal sampai dia meraih sukses. Pada akhir acara ada satu momen di mana untuk pertama kalinya membuat Rod menangis. Host acara itu mengatakan jika Rod mendapatkan kontrak senilai $11,2 juta dengan durasi 4 tahun. Rod sangat terharu mendengarnya. Dia sangat bahagia. Dia mengucapkan terima kasih pada keluarganya dan siapapun yang mendukungnya. Tak lupa dia juga berterima kasih pada Jerry, agen yang telah membantunya selama ini. Menurutnya Jerry adalah agen terbaik karena tanpa Jerry dia tidak bisa meraih kesuksesan seperti ini. Kemudian Jerry dan Dorothy hidup bahagia. Mereka berjalan-jalan ke kebun binatang sesuai permintaan Ray. Seperti itulah kisah tentang seorang agen atlet profesional yang dipecat dari perusahaan yang dia besarkan. Tak hanya itu, bahkan di saat hidupnya sedang susah, pacarnya malah meninggalkannya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.